Dulu saya pendukung Prabowo, saya bilang 2019, gitu kan. Kemudian kan dikalahkan oleh Jokowi. Sementara Jokowi tidak memenuhi syarat, gitu. Seharusnya dia tidak boleh jadi kompetitor. Kan ini dugaan kan, gitu namanya juga. Itu rektor UGM. Pratikno. Gitu. Bukan rektor yang dulu. Yang dulu waktu zamannya Jokowi, Pratikno. Dan dia adalah tim sukses lah tanda kutipnya Jokowi waktu dari mulai wali kota. Jadi sejak wali kota dulu ya. Wali kota dulu, jadi padahal ASN dia. jadi hal yang layak kalau kita masuk dugaan dia terlibat banyak. Dulu saya pendukung Prabowo, saya bilang 2019, gitu kan. Kemudian kan dikalahkan oleh Jokowi. Sementara Jokowi tidak memenuhi syarat, gitu. Seharusnya dia tidak boleh jadi kompetitor, kan gitu. Saya dirugikan. Wah itu keren tuh. Itu keren. Poin penting gitu kan yang saya sampaikan. Baru yang ketiganya masuk ke kelihatannya ke pasal tadi 263, 264, 266, itu kan sebelum ke undang-undang Sisdiknas gitu. Yang arahnya siapa yang memalsukan gitu kan. Yang memalsukan kalau menurut saya untuk yang skripsi itu Jokowi gitu, karena skripsi itu dibuat oleh yang bersangkutan, gitu kan. Jadi si pemalsu itu, pelaku itu Jokowi. Mungkin saja ya ada lagi yang membantu-bantunya. Tapi gitu dia pembantu. Dia penanggung jawab. Ya kan, maksudnya yang orang lain. Yang lain pembantu, gitu kan. Tapi kalau skripsi itu nggak bisa orang lain, gitu kan. Kalau ijazah beda, gitu. Katakanlah ijazah nanti mungkin masuknya ke 266, menyuruh, gitu kan, memasukkan ke dalam akta otentik, gitu. Atau bisa dia menjadi penyerta, gitu kan, bisalah pada keterlibatan lain, gitu. Tapi yang 263 berkaitan dengan memalsukan, yaitu Jokowi menurut saya, gitu. Sampaikan sih kan dia tanya siapa yang mau kenapa diadukannya ini, gitulah pada masyarakat, ya itu kalau skripsi. Nah kemudian keterlibatan itu lalu siapa lagi, itu yang kemungkinan bisa menjadi pihak. Ya saya sampaikan kalau lihat kan ini dugaan kan, gitu namanya juga. Itu rektor UGM. Pratikno. Gitu. Bukan rektor yang dulu. Yang dulu waktu zamannya Jokowi, Pratikno itu. Karena ini juga dia indikasinya cukup banyak kan, campur tangannya soal politik, soal akademik, gitu kan, sampai pernah menggiring Ganjar didukung oleh forum rektor, kemudian digeserkan ke Prabowo, gitu kan. Ya, artinya dan dia adalah tim sukses lah tanda kutipnya Jokowi waktu dari mulai wali kota. Itu jadi sejak wali kota dulu ya. Wali kota dulu, jadi padahal ASN dia. jadi hal yang layak kalau kita masuk dugaan dia terlibat banyak, gitu. Disebut namanya kan, gitu, Pratikno. Gitu. Nah, itu soal. Kang, ini sebentar ya. Kang. Ada satu hal. Apa yang Kang Rizal sampaikan di penyelidik ya, bukan penyidik kan? Penyelidik. Itu
boleh nggak sebenarnya disampaikan ke publik? Ya saya kira nggak masalah. Nggak masalah ya. Kita disclaimer dulu kan. Ini kan betul. Ini kan keterbukaan kan. Iya nggak apa-apa. Bahkan kalau seharusnya BAP itu kan boleh dipegang oleh kita seharusnya. Atau apalagi cuma sekedar gitu kan. klarifikasi. Apalagi kan? sekedar klarifikasi. Ya, gitu termasuk kalau kita mengatakan menyebut Pratikno itu bukan berarti sudah pasti ini azas praduga tak bersalah. Dugaan, dia tanya juga, dia tegaskan soal dugaan ya kita nggak bisa memastikan gitu kan. Ya termasuk Jokowi juga dengan ijazah palsu atau skrip palsu itu kan dugaan gitu yang akhirnya nanti pada ujungnya itu appeal-nya minta Bareskrim untuk melakukan uji forensik atas skripsi dan atas ijazah Joko Widodo. Oke. Udah itu. Tapi Nanti ujung. Itu kan opininya ya. Cerita dulu Kang. Iya. Satu tadi legal standing, yang kedua kerugian, apalagi? Terus, ditanya. Yang ketiga yang tadi itu unsur-unsur delik 263, 264, 266 sampai yang kedua 68 Undang-Undang 20 2003. Saya bacakan dulu Kang ya, biar punya gambaran ya. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Pasal ini menjerat siapa saja yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban atau pembebasan utang atau yang dapat digunakan sebagai bukti suatu perbuatan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah itu surat itu asli. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun ya. Oke, jadi seolah-olah surat itu memalsukan surat. Dan ijazah itu bisa kita anggap surat ya. Karena itu dokumen sebenarnya kan bahasa lainnya. Pasal 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen. Nah, jelas. Yang bersifat otentik atau memiliki kekuatan hukum yang tinggi seperti akta notaris, sertifikat utang atau surat-surat dagang. Pelaku pemalsuan surat otentik ini dapat diancam hukuman penjara paling lama 8 tahun. Jadi surat otentik itu termasuk ijazah ya. Ijazah. Ya. Kalau yang tadi lebih spesifik sebetulnya ke skripsi. Oke, yang tadi ya, surat-surat tadi. Pasal 266 ya. Pasal 266 KUHP mengatur tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Nah, siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta tersebut seolah benar diancam hukuman. Ya, jadi ini let's say ada yang akta otentik tapi kemudian ya tadi gambarnya diedit apa-apa gitu. Mungkin ya. Siapa yang nyuruhnya? Kan nggak mungkin rasanya misalnya seandainya Jokowi sendiri yang melakukannya kan? Mungkin dia menyuruh pasti. Ya, oke silakan. Nah, tambahannya gitu itu kan. Minum digeser sedikit, Pak. Ada penggunaan. Sini. Nah, biar enggaknya. Oke. Ada di situ penggunaan gitu kan. Kapan katanya penggunaan itu? Nah, penggunaan itu ketika mendaftar ke KPUD waktu di Solo menjadi calon wali kota gitu kan, kemudian di Jakarta cagup dan waktu Pilpres ke KPU. Jadi sudah digunakan gitu. Jadi unsur digunakan kena gitu. Jadi bukan berarti kerugian ada, penggunaan ada, pemalsuan ada, menyuruh pemalsuan ada gitu kan, membantu ada. Jadi sebetulnya ingin memenuhi unsur-unsur delik itu. Gitu. Oke, terus lagi Kang, apa lagi Kang yang ditanyakan? Ya, saya kira itu yang pokoknya. Ya, kayaknya yang pokok itu ditambah yang 268, 68 Undang-Undang Sisdiknas itu soal pasal 68 68 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan pidana penjara ataupun pidana dan seterusnya. Nah itu maksudnya. Mungkin UGM atau orang-orang yang membantu pemberian gelar dan pemberian ijazah. Gitu. Jadi sudah kenanya di situ gitu. Nah saya tambahkan yang nggak ada di surat panggilan itu ke penyelidik. Pak, tambahkan Pak pasal 69 gitu. Soal 69 itu jelas penggunaan ijazah, penggunaan gelar akademik.
Oh. Gitu. Jadi itu yang belum masuk akhirnya dia tambahkan gitu. Oh, gitu, tapi sebenarnya ada juga tambahannya Kang, pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya, karena Undang-Undang ITE itu yang dibidikan kepada apa? Yang kepada teman-teman ini. Kan dia bilang gini, pasal 35 Undang-Undang nomor 11 mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap otentik. Kan bisa juga. Jadi ijazahnya itu atas kan dokumen elektronik kan skripsi kan? Iya. Gitu-gitu dia ada perubahan dan lain sebagainya kan itu kan tujuannya dianggap otentik kan? Iya. Nah ini penjara 12 tahun dan atau denda 12 miliar. Ya, tapi kalau yang mungkin skripsi gitu kan surat gitu. Iya. Belum ke ITE. Tapi kalau sudah disampaikan mungkin ada kan ada yang diakses di diakses. Yang ETD itu kan ETD Electronic Thesis and Dissertation. ETD. Kan, ETD kan. Itu gak dihilang-hilangkan itu. Ya itu ETD. Betul, kan. Kena itu. Nah, kena UGM berarti. Pasal 32 juga bisa sebenarnya. Pasal 32 tadi dianggap otentik kalau yang pasal 32 menghilangkan sama sekali. Itu kena itu menghilangkan. Jadi ada yang menghilangkan atau yang menimbulkan seolah-olah otentik. Iya. Oke, Kang. Ya. Terus Kang, apa lagi Kang? Penggunaan apa lagi ya? Maklum udah tua. Gitu. Mungkin bisa apa ya? Itulah intinya intinya itu ya. Intinya itu gitu kan. Baru saya opini-opini. Ya. Pertama saya pernah sih diperiksa di Bareskrim itu antara pemeriksa Pak Medi, yang dua lainnya sama pemeriksa ini sama orangnya atau berbeda? Kelihatannya sama karena sama, ada ya? 2 orang, tapi yang satunya sedang keluar kota katanya, jadi ditangani oleh seorang saja. Tinggal seorang. Selama proses pemeriksaan itu mereka konsultasi ke atas enggak ya? Kelihatannya enggak ya. Tapi keluar masuk. Keluar masuk. Iya kan sambil yang ini ngetik itu keluar. Biasalah walau alam apa yang kan enggak jelas. Karena kalau dulu zaman saya itu ada konsultasi juga dia. Kalau ini enggak eksplisit ya. Ya, terang-terang. Jadi konsultasi kira-kira mau terima apa enggak ini dan lain sebagainya sih. Oke. Gimana sikap petugas, baik ya? Kira baik-baik saja. Baik saja. Enggak kemudian dia menunjukkan kelasnya kelas Bareskrim. Ya Bareskrim kan? Lah. Dan yang diperiksa bukan maling ayam. Iya. Yang diperiksa seorang intelektual ya kan, yang kritis ya dengan kekuasaan. Oke, pertanyaannya adalah ini kan pengaduan resmi TPUA, bukan pengaduan, laporan Dumas ya? Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang disampaikan. Tapi sudah surat perintah penyelidikan gitu. Jadi bukan hanya keterangan biasa, ini penyelidikan ini gitu. Sudah pertanyaan saya adalah kapan itu disampaikan pengaduan itu, Dumas itu? Itu tanggal 9 Desember 2024. Dan baru ditindaklanjuti 9 April. 9 April itu namanya laporan informasi. Mungkin setelah dikaji jadi laporan informasi. Belum laporan polisi. Baru laporan informasi, kemudian surat perintah penyelidikan tanggal 10-nya. Oke, jadi sebenarnya sudah pro justisia ini. Sudah pro justisia. Kalau sudah ada SP lidik itu pro justisia itu. Karena itu ini nggak bisa begitu saja hilang. Nggak bisa itulah harapan kita gitu kan. Sampai ada terakhir itu Bang, sampai kita ini harus ada uji forensik gitu. Itu pentingnya karena menunjukkan jangan sampai hilang begitu saja gitu. Sampai ke situ. Kan yang mengadukan itu TPUA ya. Sebagai organisasi atau orang individu-individu yang mengadukan. Saya kira itu kan tim ya. Sebenarnya dia kejar juga badan hukumnya apa gitu kan, legal standing tadi. Kita bilang ini kan tim pembela gitu kan. Mungkin sifatnya ada hoax aja gitulah. Bukan organisasi yang ajak gitu. Ya gitu. Makanya ini mah tinggal itu juga bagi-bagi tugas kok. Ini Pak Egy gitu, Pak Egy. Anda wakil ketua ya, gitu simpel saja karena ini tim. Gitu. Bukan begitu. Organisasi ya, bukan lembaga. Bukan lembaga resmi yang. Nah, jadi berarti bisa dibilang
pengadunya itu perorangan warga negara bisa, kelompok perorangan. Kelompok perorangan warga negara yang menamakan dirinya sebagai tim. Kan biasa kita di pengadilan kan, tim pembela apa, tim pembela gubernur Sumatera apa gitu. Kan nggak diperiksa juga, mana itu SK timnya kan nggak ada. Yang penting kan kalau kita kan surat kuasanya kan yang makanya tarik ke belakang ini kan peran serta masyarakat. Gitu. Oke, jadi jangan dipersulit peran serta masyarakat itu. Betul. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa apa yang kita mungkin separuh opini ya. Kalau tapi kalau ada informasi oke juga. Kenapa tanggal 9 Desember baru kemudian ditindaklanjuti tanggal 9 April dan kemudian menjadi penyelidikan di 10 April. Ya. Nah, itu coba sementara Jokowi kalau tidak salah tanggal 30 April diperiksa, 30 April juga 30 April melaporkan, hari itu juga diperiksa. BAP langsung di BAP. Iya. Dan sebagai laporan polisi langsung. Silakan. Iya. Jadi nampaknya waktu pertama kan waktu pengaduan kita melampirkan bundel soal pengadilan gitu kan. Setelah itu kan masuk bundel pengadilan Gus Nur Bambang Tri gitu. Yang itu yang pertama masuk sehingga mungkin sebagai bukti bukti saja. Jadi mundur lah belum ke yang sekarang gitu. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret kita tambah dengan 7 bukti. Itu yang sekarang gitu. Itu video-video gitu Bang yang termasuk yang kata Rismon dan sebagainya gitu ya. Tapi kelihatannya itu juga nggak begitu ngeh gitu menurut saya mah. Baru setelah tanggal 7 April kita masukkan bukti yang disebut informasi atau keterangan dari anaknya Sumitro. Karena itu kelihatan kita lampirkan langsung perbandingan bahwa ini dugaan palsunya kuat sekali gitu. Yang Sumitro pakai U dan pakai OE. Pakai OE gitu kan. Dan itu di situ ada keterangan anaknya itu tentang bapaknya itu gitu. Lalu lihat tanda tangannya juga beda gitu lah. Mungkin ya kita nggak tahu lah dari situ menjadi nggak bisa enggak gitu. Ini harus selidiki. Maka tanggal 9-nya jadi laporan informasi, tanggal 10-nya surat perintah penyelidikan gitu. Surat perintah dimulai penyelidikan. Tapi surat perintah penyelidikan Tapi kata dia juga tadi, ini kan formalnya. Jadi bukan berarti kami tidak bergerak gitu kata Bareskrim. Kan kita bergerak senyap. Itulah ada ungkapannya bahwa tidak mulai dari sekarang katanya ini. Syukur saja kalau benar gitu.